ekosistem ya. Sebagian besar adalah ekosistem yang bersifat alami. Nah, tentunya dampak dari kegiatan tadi akan berpengaruh kepada flora dan fauna yang mungkin akan terlihat. Tetapi sebenarnya dampak yang lain juga akan menyebabkan pada perubahan kondisi beberapa biotik yang tidak terlihat ya. Seperti kalau di darat ada mikroarthropoda tanah, kemudian ada bakteri-bakteri yang menjadi pengurai. Itu juga sebenarnya sangat sangat nyata dampaknya. Tapi karena tidak terlihat, jadi seolah-olah jadi diabaikan. Dan juga peran dari para tadi ya, bakteri pengurai, kemudian arthropoda cukup besar secara ekologi ya. Mampu meningkatkan kesuburan tanah, mampu mendegradasi atau mendekomposisi beberapa eh, senyawa yang kompleks untuk diubah menjadi senyawa yang bersifat sederhana. Contohnya misalnya suatu tanaman mati kemudian ambruk atau jatuhan serasah daun atau bangkai suatu hewan atau bahkan jenazah manusia. Tanpa adanya para pengurai tadi, maka itu kan tetap utuh. Ya. Jadi akan ada banyak sekali apa ya tumpukan material yang tidak bisa diurai. Nah, tapi dengan adanya jasa dari organisme dekomposisi tadi, sehingga menjadi hancur dan siklus material menjadi berjalan ya. Jadi contohnya daun yang jatuh tadi, yang pertama mungkin akan dimakan oleh cacing, kelompok cacing tanah. Kemudian dari cacing nanti akan dihancurkan lagi oleh mikroarthropoda tanah. Akan lebih bisa dihancur lagi terakhir oleh bakteri. Sehingga dari daun yang merupakan senyawa kompleks, kalau kita kembali ke rumus kimia adalah C6H12O6, maka akan menjadi nanti ya senyawa CO2, senyawa nitrogen N, senyawa P, senyawa K. CO2 akan lepas di udara ya. Itulah kenapa karbon itu naik secara alami karena memang ada dekomposisi dari senyawa-senyawa kompleks tadi. NPK mungkin akan masuk ke dalam tanah. Sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman yang lain untuk bisa meningkatkan atau sebagai makronutrien yang menyebabkan tanaman tadi bisa hidup dan tumbuh besar. Jadi kalau tidak ada dekomposer, tidak ada hewan-hewan renik tadi, maka siklus nutrien itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, baik. Saya akan tadi ya memulai dulu untuk ini saja. Saya berikan gambaran umum terkait dengan AMDAL tadi. Waduh, Pak. PPT sudah terlihat ya, Mas, Mbak semua ya? Sudah, Pak. Terlihat, Bapak. Ya, baik. Ini sekarang izinkan saya untuk apa namanya? Apa sih kaitannya AMDAL dengan lingkungan? Itu juga menjadi sebuah kajian yang cukup penting ya. Jadi yang mendasari adalah adanya saat ini ya dengan adanya proses pembangunan yang luar biasa ya. Jadi di satu sisi pembangunan ini sebenarnya meningkatkan taraf hidup manusia. Tapi di sisi lain akan ada banyak hal yang dikorbankan di dalam proses dan output dari pembangunan tadi. Kalau tidak ada pembangunan, kita nggak akan bisa ini kuliah secara online. Saya di rumah saya, Anda di rumah Anda, atau di mana, di perjalanan. Kita ada proses pembangunan. Ada temuan-temuan yang mungkin diawali dari temuan komputer. Ada temuan handphone. Kemudian berkembanglah menjadi beberapa apa istilahnya software. Ada software ini yang dipakai MS Team ya, kebetulan. Kan ada Google Meet, ada Zoom. Itu semua bisa dipakai untuk kuliah. Itu tidak akan pernah terbayangkan orang di zaman dahulu. Jangankan cuma tahun berapa, 1800, 700. 10 tahun yang lalu saja, saya hanya mengenal yang namanya Skype ya, untuk bisa komunikasi jarak jauh. Dan itu biayanya sangat mahal.
Tapi ternyata ini hikmah dari COVID kan ya kemarin ya. Ketika COVID maka orang digenjot untuk bisa menyempurnakan software-software yang digunakan untuk seperti ini. Jadi itu dampak dari pembangunan. Tahun 70-an, perusahaan kayu dari Finlandia, namanya Nokia, itu sudah punya angan-angan bagaimana bisa berkomunikasi dengan tanpa kabel. Nah, risetlah dimulai dari situ. Dan handphone tercipta tahun berapa? Saya nggak tahu persis ya, tapi yang jelas saya mengenal handphone itu, saya memegang, memakai itu tahun 1998. Waktu itu kelahiran anak saya yang pertama, saya di rumah sakit, saya dibekali handphone mereknya apa? Siemens kalau nggak salah. Dari waktu itu juga hanya Siemens, Nokia, dan eh, Ericsson, Motorola. Nah itu pun kita kena cas kalau di telepon. Belum ada fasilitas SMS, apalagi WA. Di telepon, yang ditelepon kena cas nama AirTags. Terus biayanya juga mahal dan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Tahun 2000 saya bisa beli handphone 2001. Saya ingat benar waktu itu untuk pengadaan handphone itu butuh biaya. Saya beli handphone second mereknya Siemens C25 harganya 650.000. SIM cardnya Telkomsel itu menjual dengan harga 500.000. Itu pun harus antre, harus pesan macam-macam. Jadi untuk pengadaan satu handphone butuh angka 1.150.000. Gaji saya sebagai dosen waktu itu hanya 240.000. Berarti berapa? Hampir 5 kali gaji kan. Itu biaya cukup mahal sekali tuh. 5 kali gaji loh untuk membelikan sebuah handphone. Dan itu hanya bisa apa namanya? Ada fasilitas SMS pun dibatasi karakternya. Kalau lebih dari itu nanti kena 2 kali atau 3 kali pengiriman. Dan SMS saya bisa antar provider ya. Simpati dengan simpati, mentari dengan mentari gitu saja. Tapi terus berkembang dengan cepat, sekarang orang bisa menggunakan handphone sebagai alat untuk perkantoran. Mau ngirim email, ngirim file, segala macam bisa dilakukan. Nah itu dampak dari sebuah pembangunan. Tahun 1050 mungkin ya, belum pernah orang bayangkan bahwa akan ada komunikasi jarak jauh dengan telepon sebelum ditemukan oleh siapa Alexander Graham Bell kalau teleponnya tahun 1800 sekian. Jadi munculnya masalah lingkungan hidup ini sebenarnya seiring dengan kemajuan peradaban manusia ya. Adanya revolusi industri itu maka menyebabkan masalah hidup mulai muncul ya. Orang butuh bikin pabrik, orang butuh mengambil sumber daya alam untuk pabrik, mengambil batu bara, mengambil minyak bumi, sehingga itulah muncullah masalah-masalah yang bersifat global dan serius. Jadi dampak dari perubahan lingkungan global ini mungkin bisa kita rasakan ya. Adanya kerusakan atmosfer akibat perubahan iklim ya. Jadi kalau kita lihat atmosfer itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer, dan termosfer. Nah, kalau pemanasan global, adanya akumulasi gas rumah kaca itu adanya di troposfer, lapisan paling bawah. Di stratosfer, di situ terdapat lapisan ozon yang mampu menyerap sinar UV. Jadi ozon ini terdiri senyawa-senyawa O3, yang O3 ini sekarang juga rusak akibat adanya aktivitas manusia yang dari ada penggunaan CFCL, penggunaan spray, semprotan, itu menyebabkan rusaknya lapisan ozon karena O3-nya terputus ikatannya karena menjadi CFClO dan O2. Akhirnya terjadilah penipisan. Yang harusnya satuannya Dobson unit ya, dia DO itu bisa mungkin 150, DO jadinya rapat sekali, maka menjadi berkurang. Akibatnya sinar UV banyak yang lolos dan menyebabkan masalah-masalah serius bagi kesehatan. Kerusakan dan menipisnya sumber daya hutan. Ya jelas ini. Kalau Anda pernah melihat lokasi batu bara, untuk bisa menambang batu bara itu kan harus dihabiskan tuh vegetasi dari
hutan tersebut. Barulah diambil lapisan topsoil yang atas. Setelah lapisan dihilangkan, maka barulah bisa ditambang batu baranya. Nah, ini kan berarti kan ada beberapa keanekaragaman hayati yang hilang karena aktivitas tersebut. Ada fungsi-fungsi ekologi yang mungkin hilang ya, sebagai daerah penyerap air, sebagai sumber plasma nutfah, sebagai penjaga siklus biogeokimia, semua akan hilang karena hutannya hilang tadi. Belum lagi proses biasanya kan pakai blasting ya, ngambil lapisan topsoil itu, diledakkan. Itu kan peledakan juga memberikan dampak bagi biota yang mungkin berada pada range yang agak jauh ya. Ledakan-ledakan dari blasting tadi menyebabkan mungkin kelompok burung, kelompoknya primata, simpanse, semacam apa, owa, kemudian eh, monyet, dan sebagainya kan pergi karena terganggu. Kerusakan lain yang adalah tadi menipisnya sumber daya hayati ya jelas di eh, konsekuensi dari alih fungsi lahan ya. Perubahan tata guna lahan ini menyebabkan pada ini hutan menjadi kebun kelapa sawit. Sama-sama masih ada tanamannya, tetapi jelas peragamannya akan sangat berkurang. Hutan yang merupakan ekosistem yang heterogen diubah menjadi kelapa sawit yang homogen kan berkurang keanekaragaman hayatinya. Hewan yang tinggal di pohon-pohon itu kan spesifik. Asosiasi fauna dengan pohon tertentu akan hilang karena perubahan tadi konversi hutan menjadi monokultur ya, menjadi homogen, entah sawit atau entah karet, entah sawah yang isinya padi, itu mulai menjadi menipiskan keragaman hayati. Kemudian pencemaran dan menipisnya sumber daya kelautan. Ini juga terjadi karena sebenarnya eh, muara dari semua pencemaran itu nanti di laut. Mikroplastik berakhirnya juga akan di laut. Pencemaran logam berat akan berakhir juga di laut. Pencemaran limbah peternakan juga akan berakhir di laut. Sehingga lautnya bebannya menjadi semakin berat. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa ada plastik yang ditemukan di benua Antartika, Kutub Selatan. Coba bayangkan, perjalanan sebuah bahan pencemar itu mungkin akan sampai ke sana. Sampai ke kawasan-kawasan yang relatif terpencil dan selama ini aman dari kegiatan manusia. Penipisan sumber daya laut juga menjadi salah satu dampak dari pembangunan ini. Kalau ini sih sebenarnya lebih ke arah bagaimana eksploitasi yang berlebihan karena permintaan juga semakin naik. Jumlah populasi manusia semakin tinggi, membutuhkan asupan pangan yang semakin tinggi pula. Akhirnya pengambilan besar-besaran terhadap sumber daya juga semakin tinggi. Ada mungkin pemulihan tanaman atau mungkin rekayasa genetika untuk mencukupi kebutuhan tadi, sehingga menyebabkan GMO apa namanya tanaman, hewan itu menjadi semakin banyak. Nah, akhirnya eh, karena kesadaran tadi, maka muncul suatu upaya untuk melindungi lingkungan ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lahir untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang saya sampaikan di atas. Ada satu terminologi perlindungan di dalam undang-undang tersebut yang memberikan penegasan bahwa lingkungan hidup itu harus menjadi prioritas dalam penetapan dan implementasi di dalam kebijakan pembangunan. Secara global ya, ada beberapa konvensi yang sudah diinisiasi sejak tahun 72 melalui konferensi Stockholm, dilanjut dengan konferensi tingkat tinggi bumi, lalu ada protokol Kyoto, lalu ada Bali Roadmap. Semuanya berupaya untuk bagaimana sih pembangunan ini agar bisa berdampingan dengan
pelestarian lingkungan atau perlindungan lingkungan hidup. Jadi kalau mau melindungi apa sih yang harus dilakukan? Ya harus melakukan suatu pengendalian pemanfaatan. Jadi eksploitasi yang tanpa yang membabi buta itu harus diubah menjadi eksploitasi yang berdasarkan daya dukung. Artinya apa? Ya bagaimana lingkungan ini mempunyai daya dukung terhadap proses-proses yang ada di atasnya. Itu harus kalau nanti terjadi eksploitasi di atas daya dukung ya, maka terjadilah yang namanya ekosistem yang kolaps, ekosistem yang sudah mulai apa ya, kolaps itu apa sih? Kolaps itu setengah hidup setengah mati. Nah, jadi pengendalian dan pencemaran itu bukan hanya dilaksanakan terhadap dampaknya ya. Jadi tadi kan saya dampak-dampak yang kita ceritakan. Melainkan juga sejak perencanaan, pemanfaatan SDA yang selama ini hanya dilaksanakan oleh sektor-sektor yang mengelola SDA itu juga harus dikendalikan. Jadi harus ada perencanaan. Perencanaan itu ya apa? Ya tertuang di dalam dokumen AMDAL itu. Kalau saya mengambil sumber daya A, apa yang harus saya lakukan supaya sumber daya tadi terlestarikan? Ya itu ya nanti akan muncul di dalam rencana pengelolaan lingkungan yang mungkin sudah disampaikan sih. AMDAL itu kan ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah kerangka acuan ANDAL, kemudian ANDAL, lalu rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi persoalan yang mungkin dihadapi adalah dengan kebijakan pembangunan seperti yang sudah ada ini, maka tidak serta-merta diikuti oleh pembenahan kelembagaan dan relokasi sumber daya yang diperlukan. Jadi apa namanya? Secara kelembagaan juga diperbaiki. Maka di dalam tadi perencanaan kita harus butuh data kan. Data atau informasi yang dipakai untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang mungkin akan muncul setelah kegiatan atau bukan kegiatan ya, sejak saat konstruksi mungkin kegiatan beroperasi itu akan muncul dampak tadi. Maka kita perlu data sebelumnya. Nah, data-data ini yang dikaji, diteliti, diinventarisir, kemudian disampaikan di dalam laporan AMDAL tadi. Nah, yang disebut kalau di aspek ini kan kebetulan saya background saya biologi, jadi saya akan melihat dari aspek biologi atau ekologinya ya. Jadi di rona lingkungan awal itu seperti apa sih? Gampangnya gini, dulu awalnya seperti apa? Tanaman yang ada itu apa saja? Pohon yang ada apa saja? Hewan yang ada apa saja? Nah, nanti setelah kegiatan selesai berarti itu harus harus kembali seperti dulu sebelum dilakukan proyek atau kegiatan. Dan juga selama kegiatan kita harus juga mempersiapkan, meminimalisir dampak-dampak tadi pada ekosistem. Di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting ini wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Contohnya apa sih kegiatan yang berdampak penting? Misalnya pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Ya tadi mau bikin jalan tol, membelah hutan. Nah, dikira tol Palimanan itu kan juga dia membelah kawasan-kawasan ekosistem alam itu. Tol Trans Java. Maka dia harus wajib AMDAL. Eksploitasi terhadap sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Menambang batu bara, menambang minyak, menambang gas, menambang tembaga itu wajib AMDAL. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya ya. Ya setiap kegiatan ya misalnya mendirikan pabrik, industri yang skalanya besar ya, maka dia wajib AMDAL juga. Penggunaan-penggunaan apa namanya, senyawa-senyawa yang berpotensi menghasilkan logam berat itu kan juga berpotensi mencemari dan merusak lingkungan. Lingkungan itu bukan hanya sungai, tanah ya. Jadi lingkungan yang disebut kita kembalikan ke definisi lingkungan hidup tadi. Mungkin dia bisa merusak pada aspek sosial, ya kan? Misalnya mendirikan PLTU, yang saya pernah ikuti itu waktu itu saya ikut ya menyusun apa namanya, untuk PLTU Tanjung Jati di Melongo, Jepara tahun berapa itu? 2000 sekian lah, 2002 atau 3. Dulunya itu kawasan kosong, itu kan ada perubahan tata guna lahan. Kemudian ada kegiatan di situ. Dia mendatangkan batu bara untuk energinya. Akan ada masyarakat yang tertarik ke sana. Karena banyak orang yang bekerja di situ. Ada yang buka warung, ada yang buka kos-kosan mungkin. Nah, nanti akan ada kemungkinan kemacetan jalan. Nah, itu kan dampak-dampak sosial yang mungkin akan muncul. Mungkin juga akan ada, misalnya maaf ya, kalau industrinya besar, mendatangkan orang yang tidak punya keahlian ikut ke sana, akhirnya menjadi apa? Potensi masalah sosial ya. Mungkin kriminalisme, kemudian premanisme, atau prostitusi. Itu kan juga dampak sosial. Harus dikaji juga itu berarti dari. Atau dikelola juga dampak-dampak seperti itu. Pengangkutan apa istilahnya ini? Material untuk konstruksi lewat jalan di kampung-kampung. Jalannya jadi rusak, licin, potensi kecelakaan. Yang paling baru sebaran debunya bagaimana. Nah, itu kan jadi konflik juga nanti. Ada masalah sosial di situ atau masalah kesehatan masyarakat di sana. Nah, ini harus menjadi kajian yang cukup komprehensif. Jadi tidak bisa maka hanya satu disiplin ilmu yang menjadi di sini. Atau kegiatan yang dalam proses atau hasilnya akan mempengaruhi kelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. Termasuk juga di sini introduksi jenis tumbuhan, hewan, jasad renik yang berpotensi menjadi spesies alien. Nah, nanti spesies alien mungkin bisa dipelajari di ekologi. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi mempengaruhi pada pertahanan negara. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup ya. Contoh ini misalnya, kalau dari segi cemaran yang dihasilkan, pembangkit listrik ini yang paling minim menghasilkan pencemaran adalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi dalam prosesnya, ini harus memiliki tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi. Dan ini potensinya kalau misalnya sampai terjadi kebocoran reaktor nuklir, maka potensi besar terhadap lingkungan hidup juga sangat besar sekali. Potensi kerusakannya. Makanya ini juga masuk dalam kajian AMDAL. Jadi itu kenapa kok AMDAL itu harus dilakukan. Nah, ketika sebuah apa istilahnya perusahaan atau perseorangan hendak mendirikan atau membangun suatu proyek, maka ada 3 jenis studi kelayakan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah studi kelayakan teknis. Yang kedua studi kelayakan ekonomi. Dan yang ketiga adalah studi kelayakan lingkungan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan AMDAL, maka kita adalah ada di peran yang ketiga ini ya. Jadi studi kelayakan secara lingkungan. Mungkin studi kelayakan ekonomi kan melihat bagaimana
apa istilahnya, BC ratio ya, benefit cost ratio, internal rate return atau IRR, atau mungkin NPV, net present value. Dari intinya mereka itu bikin usaha itu menguntungkan atau tidak. Dari segi kelayakan teknis ya, misalnya ya apa ya, secara teknologi memungkinkan tidak. Nah, kalau kita ini sekarang pada level yang 3 ini, studi kelayakan lingkungan. Jadi apakah kegiatan atau proyek atau usaha yang akan direncanakan itu telah layak secara lingkungan atau tidak. Nah, di situ AMDAL itu di sana ya. Jadi AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi secara umum, tadi saya sudah sampaikan, dokumen AMDAL, analisis dampak lingkungan ini terdiri dari 4 dokumen ya. Yang pertama, dokumen kerangka acuan ANDAL atau KA ANDAL. Kalau ANDAL berarti analisis dampak lingkungan, tidak ada kata mengenainya. Yang kedua, dokumen ANDALnya. Yang ketiga, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. Dan yang keempat, dokumen rencana pemantauan atau monitoring lingkungan hidup atau RPL. Nah, keempat dokumen lingkungan tadi merupakan satu kesatuan utuh yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang terpengaruh dari kegiatan AMDAL ini. Mungkin Pak, Mas, Mbak, teman-teman pernah dengar ada AMDAL, ada UKL, ada SPPL. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau AMDAL seperti tadi ya, dampak hipotetik besar dan penting. Kemudian yang kedua, kalau UKL, UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini adalah kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi ini dampaknya tidak penting kalau UKL, UPL. Sedangkan SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, di sini adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang berada di luar kegiatan wajib AMDAL atau UKL, UPL. Jadi bedanya di situ ya. Pak Fuad, mohon izin konfirmasi, Pak. Ya, Untuk sharing screen apakah sama di ini Pak, oh di ekologi, Pak? ini pengantar dulu Mas, nanti Oh, pengantar saya dulu nggih. kirimkan Siap. ya. Ini nanti Nggih, saya nggih. sampaikan, ini sebelum masuk ke ekologi saya Oh, nggih. mengantarkan dulu, nanti mungkin nanti bahannya saya buatkan PPT dulu, nanti saya kirimkan ya. Oh, nggih. Baik, Pak. Terima kasih konfirmasinya, Pak. Ya, nah sekarang saya mau masuk ke aspek yang bersifat lingkungan ya. Bentar, ini kok tak cari charger dulu.
Ya, lo ya. Jadi saya lanjutin lagi. Nah, salah satu aspek di dalam kajian lingkungan ini adalah aspek biologi ya. Jadi saya akan lebih menekankan ke sini sehingga eh, yang perlu kita ketahui pertama adalah tentang ekosistem dulu. Jadi ekosistem ini adalah tempat di mana makhluk hidup ya, terutama manusia itu tinggal dan berintegrasi dengan komponen-komponen yang lain ya, termasuk komponen itu makhluk hidup atau biotik dan juga makhluk tak hidup atau abiotik. Jadi di dalam ekosistem itu ada komponen biotik ya, ada produsen, ada tanaman, pohon, atau fitoplankton kalau di air, ada konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan juga nanti top predator. Tapi itu saling berinteraksi. Dan di situ terjadi yang disebut dengan aliran energi. Jadi misalnya bulir padi yang dimakan burung pipit, itu ada aliran energi yang mengalir dari padi tadi masuk ke dalam tubuh si burung pipit. Kalau tidak ada proses fotosintesa, maka tidak ada burung pipit tadi tidak akan bisa makan beras atau padi ya. Karena apa? Karena ya tidak ada eh, yang mengubah dari senyawa anorganik menjadi organik tadi. Jadi energi ini sebenarnya dimulai dari saat tanaman mengambil nutrien atau unsur hara dari tanah. Matahari yang di atas itu menyalip tanaman sebenarnya ada proses transfer energi juga. Sehingga berubahlah menjadi senyawa-senyawa yang bersifat kompleks. Nah, tergantung dari jenis tanaman, apakah bisa disimpan dalam bentuk daun, buah, batang, dan juga akar. Nah, ini kalau ini sudah kekuasaannya Gusti Allah ini. Kok ada tanaman yang jadi padi, ada yang jadi mangga, yang jadi duren, ada yang jadi tebu. Kan batang itu tebu berarti sagu. Ada yang jadi wortel, kentang. Nah, itu keberagaman tadi itu maka ada aliran energi ya. Anda sahur itu kan energi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nanti habis digunakan dalam waktu sehari ini kan tidak ada super lagi kan. Untuk tidur saja itu butuh energi loh. Kenapa kok butuh energi? Anda kan tidur tetap bernafas toh. Tidur ada detak jantungnya. Mungkin dalam tidur Anda tidak sengaja miring kanan, miring kiri. Nah, itu energi yang dibutuhkan ada sebenarnya di situ. Apalagi untuk aktivitas yang nyata itu jelas butuh energi. Nanti menjelang sore, energinya sudah habis tuh. Habis, ya tergantung aktivitasnya. Kalau aktivitasnya cuma tidur ya mungkin masih ada. Tapi kalau bergerak aktivitas tinggi habis. Nah, saat habis maka sumber energi yang dari makanan itu sudah tidak bisa digunakan. Akhirnya apa? Yang dilakukan adalah dengan membongkar cadangan energi yang ada di tubuh kita. Yang paling mudah dibongkar adalah lemak. Makanya kalau Anda puasa itu harusnya menjadi kurus, lebih kurus badannya. Kalau puasa kok tambah gemuk, alah berarti sing salah perilakunya bukan puasanya. Kenapa? Nanti kalau sudah buka, puas, makanya balas dendam. Mungkin energi yang masuk di saat buka puasa ini dan di sahur itu menjadi surplus. Jadi malah tambah tambah disimpan. Jadi setelah puasa malah tambah gemuk lah karena lebih banyak yang dimasukkan daripada yang dibakar. Jadi sebenarnya tujuannya kalau dilihat dari tujuan secara medis tercapai enggak kalau ini puasanya kan medis loh ini ya, bukan tujuan amal ibadah ya. Tujuannya adalah membongkar cadangan-cadangan lemak tadi. Kalau lemaknya sudah habis, dibongkar ya, yang dibongkar berikutnya adalah cadangan protein. Jadi proses apa istilahnya? Energi itu selalu dibutuhkan ya. Nah, dalam ekosistem juga seperti itu. Ada proses rantai makanan yang dia ada transfer energi dari tumbuhan ke hewan, dari hewan satu ke hewan lain. Nah, di sini maka uh, tadi komponennya harus ada makhluk hidup. Ada makhluk tak hidup di dalam ekosistem ya. Jadi di ekosistem juga ada makhluk tak hidup, ada benda tak hidupnya, air, tanah, udara, termasuk parameter di dalamnya. Ada suhu, kelembaban, intensitas cahaya, pH,
Mungkin kalau salinitas di air laut. Nah, tadi komponennya adalah berupa itu. Nah, mungkin saya melihat struktur yang dari kecil dulu ya. Gimana tadi? Dari tak besarkan dulu. Nah, jadi kalau kita melihat hierarki di alam, ya komponen-komponen di alam, komponen biotik itu sering kita melihat bahwa kita ini sebagai sebuah entitas sendiri ya. Jadi makhluk hidup itu hanya kambing, sapi, itulah spesies ya, manusia. Nah, padahal kalau kita melihat di dalam tubuh makhluk hidup itu ada bagian yang apa istilahnya? Secara hierarki itu ada bagian yang paling kecil ya, yang disebut dengan gen atau jin. Nah, gen ini sebenarnya sebuah buah materi. Gen ini tugasnya apa sih? Tugasnya adalah dia merupakan penyandi eh, terhadap ciri spesifik ya dari satu spesies. Jadi kalau manusia ini gennya kan 46 kromosom ya, XX atau XY. Kalau XX maka dia wujudnya atau fenotipnya adalah seorang wanita perempuan. Tapi kalau XY itu tampilannya adalah seorang pria atau laki-laki. Kemudian gen ini juga memberikan penyandi. Kenapa kok saya beda dengan Mas Samsul? Mas Samsul gemuk misalnya. Saya agak tinggi kayak lebih tinggi saya daripada Mas Samsul. Nah, itu karena gen tadi. Ada yang mungkin rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang kulitnya cerah kuning, ada yang hitam coklat, hidungnya ada yang maco. Semua penciri pada makhluk hidup itu ditentukan oleh gen tadi. Kenapa kok orang bule seperti itu? Kenapa orang negro seperti ini? Kenapa orang Asia beda lagi? Itu karena gennya beda-beda memang. Maaf. Jadi gennya beda-beda dan itu nanti akan misalnya terjadi aliran gen, itu akan menyebabkan perubahan juga pada anak turunnya. Jadi gen ini nanti menyebabkan ciri-ciri keturunan itu hampir mirip dengan orang tuanya. Makanya kalau ada bapaknya tinggi, anaknya juga tinggi. Tapi ada yang bapaknya cendek apa pendek, ibunya pendek, anak tinggi bisa juga. Jadi nanti itu kalau pelajaran genetika kalau itu ya. Jadi namanya gen satu orang itu bisa punya gen dominan dan resesif. Nah, nanti kalau gen dominan ini tersembunyi, tiba-tiba muncul di anak bisa juga. Tadi aliran gen terjadi karena apa? Perkawinan. Tanpa perkawinan nggak ada aliran gen. Disontek itu nggak akan. Tapi kalau perkawinan ya, orang apa namanya? Bapaknya Cinta Laura kawin sama ibunya Cinta Laura ya. Bapaknya orang mana? Orang Eropa ya. Ibunya orang Indonesia. Anaknya bisa kayak Cinta Laura. Itu ada aliran gen. Si Cinta Laura ini sudah tidak ada mirip-miripnya lagi dengan ibunya. Mungkin jauh lebih cantik karena mungkin dia membawa sebagian gen dari bapaknya. Tapi Cinta Laura tidak akan berwarna apa istilahnya? Apa bule warna kulitnya. Karena dia mungkin bawa gen dari ibunya. Nah, itu makanya sekarang kan banyak perkawinan silang ya. Atau kalau disebut dengan apa istilahnya? eh, apa itu? Anak orang tuanya berbeda ras, maka akan menimbulkan anak yang berbeda. Jadi gen gen ini ada di mana? Ini ada di inti sel. Inti selnya adanya di sel berarti. Sel itu kan ada intinya, nukleus namanya, dan juga ada plasma sel. Nah, kelompok sel yang sama akan membentuk yang disebut dengan jaringan. Waktu COVID dulu kan Bapak Ibu mesti pernah melaksanakan swab test, yaitu dikerok lapisan
epitelium pada hidung. Masuk ke apa itu ya? Pokoknya dikerok pakai alat lah. Yang diambil adalah jaringan epitelium pada rongga hidung. Karena sel-selnya adalah sel-sel epitelium di situ. Jaringan lemak, jaringan otot itu selnya sama. Nah, jaringan kelompok jaringan akan bersatu menjadi organ. Organ jantung, paru-paru itu organ. Hati itu adalah kelompok jaringan. Ada jaringan lemak di situ, ada jaringan otot ya. Tangan kita organ juga. Ada sel jaringan tulang, ada jaringan otot menjadi tangan. Nah, jaringan-jaringan tadi membentuk yang disebut dengan sistem sebenarnya. Sistemnya apa? Sistem pencernaan. Anda kalau makan mulai dari mana? Dikunyah dulu, berarti gigi itu organ organ dalam sistem pencernaan. Lidah juga gitu. Pengecap mendorong ke dalam esofagus karena ada lidah. Esofagus atau kerongkongan itu juga jaring organ masuk ke lambung, organ juga. Ke usus 12 jari organ, usus besar, anus organ. Berarti organ pencernaan, sistem organ pencernaan dimulai dari mulut sampai di anus. Ini berlaku juga untuk sistem yang lain. Sistem pernafasan mulai dari hidung, tenggorokan, kemudian bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Sistem peredaran darah mungkin dari jantung, aorta, arteri, nanti balik lagi pembuluh vena. Ada banyak sistem dalam tubuh kita. Ada sistem urogenitale. Sistem uropoetika itu ada pipis dulu. Kita buang air kecil itu sistem uropoetika. Dari mana ginjal, kemudian apa saluran ureter keluar melalui jadi urin. Ada sistem reproduksi urogenitale tadi, genitalia ya dari apa? Dari kalau pria kan dari testis, kalau wanita dari ovarium sampai eh, apa ini rahim, terus nanti keluar melalui lubang melalui vagina. Nah itu sistem. Nah sistem tadi membentuk yang disebut dengan organisme. Jadilah manusia, jadilah sapi. Sama itu sapi, manusia, orangutan, simpanse, semua sistemnya sama. Nah, sekelompok spesies atau organisme tadi membentuk yang disebut dengan populasi jika di tempat yang sama dan waktunya sama. Jadi populasi itu contohnya kalau kita di kelas itu populasi manusia atau orang yang mengambil mata kuliah ABDAL itu populasi. Tapi sekarang kita tidak populasi karena kita waktunya sama, oke. Orang spesiesnya sama, tapi kan tempatnya beda-beda. Ada yang mungkin di luar kota, di Semarang, di Ungaran, ada yang dari tempat mana lagi. Jadi misalnya populasi itu kelompok zebra di savana, wildebeest, singa, itu populasi. Nah, populasi-populasi tadi membentuk yang disebut dengan komunitas. Nah, komunitas ini beserta faktor-faktor abiotik dan proses di dalamnya membentuk yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem padang rumput atau savana, ya isinya tadi ada rumput, ada zebra, ada antelop, ada hyena, singa, gajah, dan ada proses di dalamnya, ada proses rantai makanan, ada proses-proses yang lain. Jadi itu dipelajari dalam ekologi ya. Saya kira tidak usah ini. Yang penting di sini ekologi yang kita perhatikan atau ekosistem adalah ekosistem air. Ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem darat. Contohnya ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem savana, ekosistem tundra, ekosistem hutan konifer atau temperate. Nah itu ya dipakai untuk kegiatan kan ekosistem ini. Saya di Kalimantan tahun lalu mengerjakan adalah penyusunan laporan baseline KHT untuk beberapa perusahaan batu bara dan ada perusahaan emas Aginkot Martabe di mana Tapanuli Tengah itu semua kan
Dia menempati kawasan hutan-hutan tropis atau ekosistem daratan. Tapi ada juga ekosistem yang perairan ya. Perairan dibagi menjadi dua juga. Yang ekosistem laut atau marine ekosistem dan ekosistem perairan tawar atau freshwater ekosistem. Ada enggak kegiatan di sini? Ya banyak. Penambangan lepas pantai atau offshore itu adanya di laut. Kemudian juga mungkin kegiatan dermaga ya, pembukaan dermaga Tanjung Mas, Tanjung Perak itu juga di kawasan apa namanya estuari atau mungkin membuka PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Kalau di Semarang kan ada PLT Jelok namanya. Dia memanfaatkan outlet dari Danau Rawapening, kemudian dialirkan untuk menghasilkan PLTA di Jelok namanya. Di Wonosobo itu ada PLTA Garung dari Waduk Telaga Menjer. Itu kan menempati kawasan ekosistem air tawar. Nah, komponen tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah komponen autotrof. Dia membuat makanan. Syaratnya apa? Dia harus punya klorofil. Karena klorofil yang mampu mengubah senyawa anorganik menjadi organik dengan bantuan sinar matahari. Jadi dia harus terpanggang sinar matahari, bisa ngambil dari tanah untuk nutriennya, ngambil dari udara untuk CO2-nya, dan mungkin air dari tanah juga. Yang bisa tadi, kalau Anda nggak bisa fotosintesis, jadi kalau lapar kemudian berdiri di tengah lapangan, dipanggang sinar matahari ya nggak akan jadi energi ya, jadinya nanti malah pingsan. Yang kedua adalah komponen autotrof. Ini adalah ada dua juga. Yang pertama adalah komponen yang mampu menggunakan apa namanya bahan autotrof tadi. Ada misalnya zooplankton makan fitoplankton atau ikan-ikan kecil makan fitoplankton. Itu kan dia mampu apa namanya menggunakan plankton yang mempergunakan atau fagotrof. Di darat juga gitu. Tadi burung, ayam makan beras atau gabah, kemudian kambing makan rumput. Itu kan menggunakan makanan. Yang kedua adalah mendekomposisi. Jadi dia tugasnya mengurai. Baik mengurai yang autotrof maupun mengurai yang fagotrof. Tanaman padi itu kalau sudah panen kan mati. Dibabati jadi jerami. Nah jerami ini kalau nggak ada yang menguraikan juga kan tetap ada jeraminya. Tapi ayam yang makan padi tadi, kalau dia ayamnya mati juga harus diuraikan oleh uh, dekomposer tadi. Yang kedua adalah komponen struktural ya. Secara struktural ada substansi abiotik. Tadi kan secara fungsional, autotrof, heterotrof. Kalau secara struktural ada substansi yang bersifat abiotik ya. Ada senyawa apa? Ada unsur karbon, nitrogen, karbon dioksida, H2O. Dan lain-lainnya yang banyak juga ada. Tanaman itu kan kalau dipupuk kan istilahnya NPK. Berarti ada nitrogen, fosfat, dan kalsium. Tapi ada juga butuh mungkin senyawa yang lain ya. Senyawa mikro mineral ya, seperti mangan, seperti Cu mungkin juga dibutuhkan. Abiotik juga meliputi misalnya temperatur, suhu, iklim. Iklim itu misalnya apakah tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, sinar matahari yang penting. Ada tanaman yang tidak kuat sinar matahari kan, tapi justru ada yang tanaman harus dapat sinar matahari banyak, kan ada itu. Kalau Anda nanam, ini pengalaman saya di rumah ya, saya punya tanaman bromelia. Waktu dia dikena sinar matahari itu bagus, daunnya mengkilat. Tapi kemudian saya pindahkan ke tempat lebih teduh, tiba-tiba mati. Ternyata akarnya busuk. Jadi bromelia itu harus kena panas. Sikas juga harus kena panas. Kemudian apa lagi? Kamboja, pandan Bali harus kena panas. Tapi kalau sejenis
tanaman apa istilahnya, yang di dalam ruangan tuh, seperti pokoknya kalau lihat tanaman kok basah ya, apa istilahnya banyak mengandung air, berarti dia tidak di daerah yang panas. Ada produsen, kemudian konsumen dan pengurai. Tadi yang ini sudah ya, tadi ekosistem tadi ada dua, yaitu ekosistem daratan, kemudian ekosistem lautan. Nah, di dalam ekosistem ada aliran energi, di mana energi ini adalah suatu bahan yang menyebabkan organisme mempunyai kemampuan untuk melakukan kerja. Kenapa? Karena energi ini bisa diubah menjadi ya apa namanya? Dipakai untuk menjalankan fungsi-fungsi biologi dalam tubuh kita. Jadi energi tidak hanya untuk bergerak sebenarnya, tapi untuk pemeliharaan sistem itu juga harus butuh energi. Untuk bisa mendapatkan kekebalan tubuh yang bagus, ya harus ada energi juga. Asupannya harus baik juga. Jadi energi ini awalnya semua berasal dari matahari sebenarnya. Jadi sumber energi dari matahari. Kemudian energi ini bisa dipindahkan karena adanya proses makan-memakan tadi atau rantai makanan. Maka di dalam suatu ekosistem mesti ada yang disebut dengan rantai makanan. Kalau di istilah ekologi ada aras trofik atau tingkatan trofik. Hukumnya adalah aras trofik yang lebih tinggi akan selalu lebih sedikit daripada yang lebih bawah. Karena untuk menjaga apa populasi tadi, jumlah spesies individu spesiesnya itu harus dijaga. Kalau tidak nanti akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem ya. Kan tidak ada pernah ada itu. Jumlah singa melebihi jumlah populasi zebra atau hyena atau apa wildebeest. Selalu lebih sedikit. Kalau sampai jumlah singa melebihi jumlah wildebeest, maka yang terjadi adalah nanti mesti ada kompetisi secara intraspesifik ya. Dan intra dan interspesifik. Jadi misalnya ini, saya contohkan misalnya. Jumlah zebra yang menjadi makanan predator itu sedikit. Jumlah singanya banyak. Jumlah hyenanya banyak. Jumlah macan tutul banyak. Jumlah anjing hutan banyak. Maka mereka akan berkompetisi mendapatkan si zebra ini. Atau si apa, nah bisa inter itu antar spesies. Sehingga berkompetisi dengan macan tutul, dengan hyena, dengan anjing hutan. Tapi juga bisa intra di dalam spesies sendiri. Jadi antar antar macan tutul sendiri itu juga ada kompetisi. Nah, kalau terjadi seperti ini maka tidak seimbang ekosistemnya. Jadi eh, arah perjalanan dari sebuah ekosistem sebenarnya di sini ya. Jadi ada produsen, kemudian ini produsen dimakan oleh konsumen, herbivora, dimakan oleh karnivora, dimakan oleh omnivora. Nah, produsen juga bisa mati nanti diuraikan. Konsumen pertama herbivora juga mati diuraikan, termasuk omnivora juga diuraikan. Nah, nanti dari penguraian tadi akan muncul bahan atau materi atau nutrisi yang bisa dipakai oleh produsen tadi. Jadi intinya kalau kita melihat ini berarti produsen ini harus dijaga. Jadi harus menjaga hutan, menjaga air tetap punya kualitas bagus agar tanaman dan fitoplankton itu berada pada kondisi yang memungkinkan untuk menyokong kehidupan atau rantai makanan di atasnya. Nah, tapi kompleksitas dalam ekosistem juga tinggi ya. Jadi tidak tidak kok jalannya linear seperti ini ya. Misalnya kalau dulu kan pelajari padi dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan elang. Dah selesai. Tapi sebenarnya kompleksitasnya tidak sederhana itu. Jadi ada kerumitan di dalam sebuah proses rantai makanan ya. Yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi bisa saling silang. Kan tidak bisa juga kan ini. Dari produsen langsung ke omnivora kan bisa juga. Dari sini langsung ke sini juga bisa.
Jadi di dalam ekosistem tadi, selain ada fungsi-fungsi yang saya sebutkan terkait dengan rantai makanan, ada juga fungsi ekologi atau jasa lingkungan, terutama terkait dengan siklus biogeokimia ya, siklus karbon, siklus nitrogen. Nah, kalau ini tidak ada sebuah kawasan hutan, maka siklus ini tidak akan berjalan. Sebuah hutan yang tugasnya menyerap CO2 sehingga menjadi mampu mengurangi apa istilahnya? Gas rumah kaca yang dari karbon, akan tidak berjalan fungsinya kalau hutannya hilang. Sehingga fungsi penjerap karbon tidak bisa dilakukan oleh tanaman. Padahal nyerap karbon itu kalau nggak tanaman ya dari plankton yang konvensional loh. Kalau terkait dengan ditangkap karbon dimasukkan ke apa namanya? Carbon storage, carbon capture storage ya. Itu kan mungkin modifikasi. Sama juga dengan daur nitrogen. Jadi nitrogen ini senyawa yang paling banyak di udara. Kan 79 ya persen itu nitrogen. Baru oksigen. Dan dia sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kalau tidak ada bakteri Rhizobacter yang menangkap, maka dia tidak akan masuk ke dalam tanah. Padahal bakteri Rhizobacter ini adanya di bintil akar pada tanaman kacang, orok-orok, kedelai ya. Jadi tanaman-tanaman polong-polong itu yang mampu menyuburkan tanah. Nah itu hebatnya petani kita ya. Petani kita itu tahu bahwa kalau sudah ditanam padi 4 kali diganti pakai palawija. Karena palawija ini justru memberikan kesuburan dengan cara mengikat N2 masuk ke tanah. Saya ada heran juga, mereka taunya dari mana? Kan nggak ada itu nenek simbah buyut kita kenal bakteri Rhizobacter, kenal bakteri Nitrobacter yang mampu mengikat tadi. Nah kalau tanamannya hilang, nggak ada tanaman orok-orok. Nah, bagaimana oksigen ini nitrogen ini bisa masuk ke dalam tanah? Sama dengan kalsium juga seperti itu. Dia tidak bisa masuk kalau ada komponen dari ekosistem yang hilang. Maka sebenarnya jahatnya menghilangkan vegetasi itu nanti akan menyebabkan banyak fungsi-fungsi alam itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Tidak hanya sekedar tumbuhan hilang terus hewannya hilang, tapi ternyata fungsi jasa lingkungan tadi ya sebagai penjamin siklus hidrologi, penjamin siklus karbon, nitrogen itu menjadi tidak berjalan dengan baik. Nah, kita masuk ke berikutnya yang disebut dengan habitat niche ya atau niche. Jadi habitat ini adalah tempat di mana organisme hidup dengan persyaratan tertentu. Cara gampangannya habitat itu adalah rumah bagi makhluk hidup. Jadi hutan itu adalah habitat bagi kera, bagi burung, bagi ular. Kalau rumahnya hilang, ya yang punya rumah kan jadi gelandangan. Jadi nggak punya rumah. Terus mau tinggal di mana? Kan akhirnya ya mati juga. Mereka habitat ini tempat mencari makan, tempat mereka tinggal, tempat mereka berkembang biak, tempat mereka membesarkan anaknya. Jadi kalau habitat hilang, ya hilang juga itu. Jadi kegiatan yang menyebabkan rusaknya habitat atau mungkin minim atau apa ya? Kalau nggak rusak sama sekali, misalnya fragmentasi habitat, itu menyebabkan nanti akan ada dampak bagi makhluk di dalamnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah niche atau relung. Inilah status fungsional dari makhluk hidup yang ada di dalamnya ya. Tadi burung hantu itu karena dia di situ status atau kok profesi ya. Dia punya fungsi untuk memakan mengendalikan tikus. Jadi niche-nya burung hantu itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dua jenis makhluk hidup pada habitat yang sama dan mempunyai relung yang sama, maka terjadi persaingan. Ini ada burung, dia makanannya adalah tikus, burung hantu ya. Ada burung lain lagi, juga makannya tikus ya, misalnya elang bidu. Jadi mereka akan bersaing untuk mendapatkan itu.
Nah, di dalam ekosistem juga ada interaksi interaksi antar makhluk hidup yang bukan apa istilah, bukan sebagai rantai makanan ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya simbiosis, ya itu adalah seperti ini. Mungkin dia bisa mutualistik ya, atau kita urutkan saja ya. Jadi ada sih yang bersifat hubungan itu netral. Jadi yang satu tidak mengganggu yang lain. Jadi sama-sama hidup di situ, tidak merupakan kompetitor, juga tidak bukan mangsa, tidak merugikan, tidak menguntungkan ya. Contohnya kambing dan kucing ya. Mereka hidupnya sendiri-sendiri di situ tidak masalah. Tapi ada yang kompetisi. Kompetisi itu ya saling memperebutkan sumber daya, makanan. Kambing itu rebutan rumput dengan si kerbau. Tapi ada juga hukum yang bersifat predasi atau pemangsaan. Jadi predator dengan rusa, harimau dengan rusa, harimau dengan kambing itu predasi. Ada yang bersifat mutualistik ya. Mutualistik sebenarnya saling menguntungkan ya. Kalau contoh yang sering nyata itu apa namanya kerbau dengan burung apa ya? Burung jalak Bali atau jalak kebo aja. Jalak kebo karena apa? Dia burung ini memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Jadi itu saling menguntungkan. Kerbaunya terbebas dari kutu atau ektoparasit, burungnya mendapatkan makanan. Ada yang komensalisme. Komensalisme itu yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Kalau ada anggrek nempel di pohon, itu anggreknya seneng karena dia bisa dapat tempat untuk hidup. Tapi tidak merugikan tumbuhan. Lain dengan parasitisme ya. Kalau parasitisme itu benalu dengan pohon yang diinangnya. Itu benalu tadi mengambil nutrisi dari inangnya. Kalau anggrek tidak, dia berfotosintesis sendiri. Nah, benalu ini juga ada dua ya, maaf. Parasitisme itu ada kalau contoh tadi ya, hubungan antara parasit tumbuhan tadi ada dua. Yang fakultatif dan yang obligatif. Kalau benalu itu kan ngambil nutrisi dari tanaman, tapi dia masih bisa apa istilahnya, mengolah lagi. Kalau Mas Mbak pernah melihat tanaman tali putri yang ada di pohon teh-tehan warnanya kuning kayak bakmi itu yang parasit beneran tuh. Dia ngambil saja tanpa diolah. Dan jahatnya parasit, dia tidak akan membuat inangnya itu mati. Gak ada itu parasit yang inangnya mati. Ya karena mereka kalau inangnya mati ya mereka ikut mati juga kan. Wong dia itu nggak bisa cari makan kok. Maka cacing pita yang ada di tubuh manusia itu tidak akan menyebabkan ya, orang yang sakit cacing pita mati. Nggak akan mati orangnya itu. Karena apa ya? Karena memang mereka hanya mengambil dan harus menjaga bahwa inangnya harus tetap hidup. Itu parasitisme. Terakhir adalah antibiosa atau amensialisme. Ini ada yang satu dirugikan, tapi yang satu dia sebenarnya tidak. Ini kebalikan dari komensalisme ya. Kalau komensalisme tadi yang satu netral, yang satu diuntungkan. Kalau antibiosa, amensialisme ini yang satu dirugikan, yang satu netral. Contohnya alelopati ya. Alelopati ini sebuah senyawa yang dihasilkan oleh tanaman. Bapak Ibu pernah nggak ke daerah hutan pinus? Kalau pernah, tolong amati di bawah hutan pinus itu ada rumput-rumputnya nggak? Rumput yang lebat maksud saya. Mesti nggak? Karena tanaman pinus ini mengeluarkan alelopati yang menyebabkan rumputnya banyak itu mati. Sehingga rumput ini menjadi rugi kan, dia nggak bisa hidup karena mati. Tapi si pinusnya nggak masalah, dia memang mengeluarkan alelopati. Itu contoh dari amensalisme. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai ya, kalau bisa mensintesa senyawa dengan apa rumus kimia, rumus bangun yang mirip dengan alelopati ini bisa dipakai sebagai herbisida yang ramah lingkungan. Jadi membunuh rumput tapi tidak menyebabkan kerusakan tanah. Ya pakainya alelopati ini. Kalau herbisida yang ada itu kan pakai zat kimia, mungkin akan rusak tanahnya. Nah,
manusia ini sebagai makhluk yang berakal, yang muncul paling belakang di bumi. Ya kan manusia itu kan terakhir, tapi dia mempunyai akal sehingga mampu apa istilahnya? Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Mungkin di awal masih pola pikiran sederhana, ya, tinggal di gua, makan dengan berburu, mencari buah di hutan. Kemudian tambah akalnya lagi, oh kita harus membudidayakan biar tidak harus jalan jauh ke hutan dan setiap saat ada. Akhirnya mendomestikasi beberapa jenis hewan. Kambing dipelihara, itik, ayam dipelihara, nanam padi, nanam buah, nanam singkong. Hanya mereka bisa tidak harus pergi kemana-mana. Berkembang terus sampai akhirnya terjadilah seperti sekarang. Dulu orang kemana-mana jalan kaki. Sekarang kan makan pagi di Surabaya, makan siang bisa di Singapura kan bisa jadi. Nanti malam sudah balik ke Jakarta. Kalau nggak ada pembangunan nggak mungkin itu. Jadi manusia mempunyai apa namanya mampu mengubah batasan-batasan tadi sehingga menjadi tidak menjadikan faktor penghambat. Konsekuensinya mereka mengubah lingkungan. Hutan jadi sawah, ladang, pemukiman, pabrik, rumah sakit, bandara, jalan tol, dan sebagainya. Akibat perubahan lingkungan tadi, maka secara umum manusia mendapatkan keuntungan dan ekosistem yang mendapatkan kerugian. Maka untuk menghindari hal ini, pengubahan lingkungan tadi harus berwawasan kelestarian lingkungan. Sehingga butuh AMDAL. AMDAL ini bersifat mandatori ya, wajib. Wajib itu kalau nggak diikuti ya nggak akan diizinkan. Atau diikuti kalau hasilnya ditolak, AMDAL-nya ya berarti tidak boleh dilaksanakan. Contoh yang nyata itu, saya ingat waktu gumuk pasir ya, atau sand dune di Pantai Parangtritis mau diubah jadi resort. Itu studi AMDAL ditolak itu. Karena apa? Karena sand dune tadi hanya ada di Parangtritis di kawasan Asia Tenggara. Kalau dijadikan resort berarti gumuk pasir tadi akan hilang. Ini tadi sebenarnya sudah ya mengulangi yang tadi. Baik, saya kira untuk kuliahnya saya cukupkan sekian dulu untuk hari ini. Nanti minggu depan masih ada kuliah nggak ya Mas Samsul minggu depan? Kita Masih libur Bapak. libur tanggal berapa sih? Kalau minggu depan masih, minggu depannya lagi online. Oh, oke. Nah, kalau mau ketemu offline bisa enggak? Maksudnya gabungan itu loh biar nggak bisa ya ada yang kelas reguler harus sore ya. Kelas sore mungkin harus sore. Kalau kelas Hmm. reguler sih mungkin hari Senin itu bisa, Pak. Ye, gitu dulu ya Mas Mbak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk materinya saya kirimkan ke Mas Taufik dan Mas Samsul. Saya lupa Mas Taufik juga sebagai koordinator juga. Oke, baik, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam. wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Pak. Nanti Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. sama-sama Pak Mas.